selamat datang di YouTube channel aku. Pada pertemuan kali ini, mata kuliah apresiasi prosa fiksi, kita akan membahas dan menganalisis yaitu tentang Angkatan Balai Pustaka dan akan menganalisis novel Memang Jodoh karya Marah Rusli. Selamat menyaksikan dan jangan lupa tonton sampai akhir ya. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita bahas apa itu Angkatan Balai Pustaka. Nah, Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh Komisi for the Fall Selector atau Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Di antaranya adalah Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz, Marah Rusli, Muhammad Qasim, dan Merari Siregar. Angkatan ini juga dinamakan Angkatan Siti Nurbaya karena novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Nah, lalu siapakah sosok Marah Rusli? Mari kita bahas. Nah, Marah Rusli atau pria yang bernama Marah Rusli ini bin Abu Bakar ini merupakan seorang bangsawan Padang. Ayahnya, Sultan Abu Bakar, adalah seorang bangsawan dengan gelar Sultan. Marah Rusli merupakan sastrawan yang berpendidikan tinggi. Buku-buku bacaannya banyak yang berasal dari Barat yang menggambarkan kemajuan zaman. Adapun karya Marah Rusli yang terkenal adalah Siti Nurbaya, Memang Jodoh, Anak, dan Kemenakan dan La Hamil. Nah, kita akan membedah novel Memang Jodoh dengan teori mimetik. Lalu, novel ini tentang apa sih? Nah, Memang Jodoh adalah novel autobiografis yang menjadi kado ulang tahun pernikahan ke-50 Marah Rusli dengan Ratna Kencana 2 November 1961. Novel Memang Jodoh menceritakan bagaimana kuatnya adat Minangkabau dalam mengatur pernikahan dari Padang. Nah, sinopsis ini awalnya novel ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Marah Hamli. Hamli adalah seorang bangsawan di Padang. Ayahnya merupakan bangsawan Padang yang terpandang beserta keluarga besarnya, dan ibunya adalah bangsawan Jawa yang telah memilih untuk patuh pada adat istiadat dan menjadi bangsawan Melayu. Marah Hamli jatuh cinta kepada bangsawan Sunda yang bernama Nyai Radin Asmawati. Tetapi cinta Hamli tidak mendapat restu oleh keluarga ibunya yang di Padang. Tetapi Hamli bertekad untuk menikahi Dinwati dengan pernikahan yang sederhana. Ketika Hamli balik ke kampung halamannya bersama sang istri, beliau diusir di tanah kelahirannya. Nah, jika dilihat dari aspek mimetik novel, Memang Jodoh ini merupakan bentuk protes Marah Rusli terhadap adat istiadat negerinya yang begitu kental dalam mengatur pernikahan yang dianggapnya tidak lagi relevan dengan zaman. Adat yang telah mendatangkan banyak kesulitan dan masalah baginya, terutama dalam pernikahan dengan istrinya. Raden Ratna Kencana seperti yang diungkapkan oleh Marah Rusli dalam pidatonya pada perayaan pernikahannya yang telah memasuki usia setengah abad atau 50 tahun. Nah, dalam pidatonya, Rusli mengatakan bahwa aku tuliskan cerita Memang Jodoh ini sebagai tanda mata bagi istriku terkasih pada hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-50. Semoga menjadi kenang-kenangan bagi anak cucuku karena cerita ini berisi seluruh kejadian dan peristiwa yang telah kami alami dan kami rasakan selama setengah abad itu. Dan penderitaan ini pula yang telah mendorongku mengarang cerita-cerita lain tentang perkawinan di Minangkabau sebagai pernyataan betapa cara-cara perkawinan itu banyak dilebih-lebihkan sehingga yang pada mulanya baik menjadi terlalu ranum sehingga tak layak lagi dimakan karena terlalu masak.
Nah, melalui novel ini, Mara Rusli ingin menyampaikan penolakannya terhadap kawin paksa yang berlaku di negerinya. Ia ingin melepaskan masyarakatnya dari belenggu adat yang tidak memberikan kesempatan bagi yang muda untuk menyatakan pendapat atau keinginannya. Nah, sekian materi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!